Shalom, perkenalkan nama saya Nanda Elmita Ise dari kelas Teologi A semester 2, program studi S1 Teologi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian filsafat dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan dosen pengampu Pendeta Dr. IGD Supratnyana. Berbicara mengenai metode penelitian filsafat, ada beberapa perspektif tentang filsafat ilmu. Yang pertama, konsistensi perumusan berdasarkan teori. Yang kedua, eksposisi berdasarkan presuposisi dan predisposisi. Yang ketiga, analisis dan klasifikasi konsep dan teori. Dan yang terakhir, yang keempat, patokan melalui karakter isi, kondisi, kebenaran, dan status kognitif. Kemudian ada beberapa komponen dari filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi atau apa yang ditahu. Yang kedua, epistemologi atau bagaimana cara mengetahuinya. Dan yang ketiga, aksiologi, untuk apa pengetahuan itu. Jika kita melihat dari umum pada yang khusus, ialah metode deduksi, dan di balik konsep deduksi itu ada rasionalisme. Jadi ada simpulan dari yang umum pada yang khusus, mulai dari apa yang kita pahami, apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. Dari situ kemudian kita akan pergi mencari pembuktian. Cara khusus itu disebut rasionalisme. Kalau kita misalnya punya sebuah pemahaman bahwa air itu cair, maka kita juga punya konsep semua air pasti cair. Dan kalau misalnya ada air yang tidak cair, nanti akan dibuktikan dengan sebuah penjelajahan yang lebih detail lagi. Kemudian sebaliknya, metode induksi atau induktif dari yang khusus pada yang umum, dari yang banyak pengalaman-pengalaman, pada kemudian akan tiba pada sebuah penyimpulan-penyimpulan dalam rasio. Dalam rasionalisme deduksi, mulai dari apa yang telah kita simpulkan oleh rasio kita, lepas dari pengalaman a priori. Sementara yang induksi bersifat a posteriori, artinya post, pasca, atau setelah pengalaman. Sementara a priori tanpa pengalaman. Maka di antara yang deduksi dan induksi, ada yang disebut dengan model abduktif, bahwa kebenaran rasio harus dibuktikan dengan sebuah pengalaman yang dapat dipakai menjadi penjelasan terhadap suatu fakta lain. Maksudnya, kalau kita punya pengalaman bahwa setiap air adalah cair, itu kebenaran rasio bahwa air pasti cair. Dan ketika kita memverifikasinya, ternyata tidak semua air itu cair. Dan adakah air yang padat? Misalnya es, menurut pemahaman atau dalam bahasa kita ada, tetapi itu tetap sebuah air yang padat. Dan adakah air yang gas? Ada, ternyata itu kita sebut dengan uap air. Dan itu juga berarti sama halnya kita menemukan sebuah kebenaran. Sebelumnya kita menemukan asumsi bahwa setiap air adalah cair. Dan ternyata berdasarkan verifikasi pengalaman, kita menemukan bahwa tidak semua air itu cair. Ada air yang padat namanya es, dan juga ada air yang gas namanya uap air. Itu kemudian digunakan sebagai sebuah penjelasan atas fakta lain. Dan jika kita melihat salju, kita mengatakan bahwa itu adalah es. Jadi kebenaran itu kebenaran rasio yang kemudian diverifikasi oleh sebuah pengalaman dan dibuktikan kebenarannya melalui pengalaman, dan kemudian digunakan menjadi dasar untuk menjelaskan yang lain. Dan kalau misalnya kita melihat sebuah air mendidih di tempat yang lain, kita akan mengatakan bahwa itu adalah uap air.
karena sebelumnya kita sudah melihatnya. Model mengetahui seperti itu disebut dengan model abduktif. Dan baik induksi maupun deduksi punya kelemahan masing-masing. Kita sudah mengetahui bahwa baik rasionalisme dan empirisme punya kelemahan. Dan karena itu, bagaimana cara supaya kekuatan masing-masing dapat menutupi kelemahan? Jadi, apa yang kuat dari deduksi ketika dia sangat menekankan simpulan-simpulan dalam rasio, tetapi kemudian lemah ketika simpulan-simpulan dalam rasio itu justru gagal dalam pengalaman, dan atau sebaliknya, pengalaman-pengalaman itu gagal ketika mencoba menemukan simpulan-simpulan rasio. Keduanya ini memiliki kekuatan dan kelemahan pada dirinya, tetapi kelemahan yang satu menutupi kelemahan yang lain. Kekuatan yang satu menutupi kekuatan yang lain. Itulah yang ditawarkan dalam jalan metode yang diketahui, bahwa rasio tetap digunakan untuk menemukan kebenaran, tetapi proses penemuan kebenaran yang sudah diklaim oleh rasio itu harus diverifikasi melalui sebuah pengalaman. Jadi kemudian akan kelihatan sebuah dialektika antara deduksi dan induksi ini. Tetapi tidak sampai di situ. Ketika dipakai dalam penjelasan lain, kita menemukan misalnya bahwa obat sakit kepala adalah Paramex. Lalu kemudian apakah itu bisa dipakai untuk menjelaskan fakta yang lain? Jawabannya itu hanya meredakan sebuah gejalanya. Ternyata bisa sembuh, tapi besoknya akan kumat lagi. Berarti belum sepenuhnya tepat obat itu penyembuhnya. Dan berarti masih ada yang benar dari obat itu. Proses-proses inilah yang kemudian disebut dengan metode dalam ilmu pengetahuan. Sekian yang dapat saya jelaskan, kiranya menjadi pemahaman kita bersama. Terima kasih dan shalom.